tadi perjudian, benjol dan sebagainya. Ala hadirin yang salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa hifdhi bis-salihin. Allahumma iftah lana futuhan 'arifin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha babu anni warzuqni bi'amal ladunni wal mashrub al-hadiyya wa hadiyani wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini masih tentang wudu. At-targhibu fi al-muhafadzati 'ala al-wudu. Anjuran di dalam menjaga wudu. Jadi ada kesunahan yaitu senantiasa menjaga wudu. Kalau dalam bahasa yang itu dawamul wudu. Artinya orang itu diusahakan senantiasa punya wudu. Pada pertemuan sebelumnya saya bercerita Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari itu penulis hadis. Beliau itu setelah berkeliling kira-kira 15 tahun dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam mencari hadis sahih. Kemudian beliau itu kembali ke tempat yang suci, yaitu kota suci Mekah. Dan beliau menyatakan dalam syarahnya, syarah Bukhari ya, yang ditulis Ibnu Hajar itu, setiap menulis satu hadis beliau itu bersuci terlebih dahulu. Kemudian beliau itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Bayangkan kalau 6.000 hadis itu berapa rakaat? 6.000. Terus dia pilih ke tempat si kuliah yaitu di tanah suci Mekah, di Mekah. Artinya selevel Imam Al-Bukhari itu melakukan hal ini dan itu istiqomah. Nah, reading kadang nulis artikel yoga itu kadang di YouTube, kadang di Quran, kadang di macam-macam. Apa kira-kira tulisan itu berkualitas? Nah, pertanyaan. Imam Bukhari yang terkenal itu menjaga untuk sampai seperti itu, menulis setiap menulis itu betul, dan itu ternyata berlaku lama. Doa ini kok apa? Soalnya saya ulama. Tapi minimal kita tahu bahwa ulama itu punya cara seperti itu. Dan hampir para ulama itu melakukan demikian. Ada seorang ulama dari Fis itu dari Maroko, dari Maroko. Itu jadinya kertas penulis kitab namanya itu namanya Jurumiyah. Kalau kita lihat Jurumiyah itu jarum artinya itu mengalir. Miyah itu dari kata makhluk, jawabannya itu miyah, air yang mengalir. Tiap itu mantu nulis kitab. Itu kalau artinya bersih, hatinya itu bersih, tidak dihinggapi oleh riak, tidak dihinggapi oleh benci, tidak dihinggapi oleh sokong, takut. Akhirnya begitu selesai, kita dulu kan betul ketik kalimat orang.
laptop atau komputer komponennya AI model itu mantul terus itu dilakukan kayu terus dia ya Allah kalau memang kitab ini bermanfaat dan berguna saya cemplung di banyu dan di bawah banyu panci kitab ini ya. Kalau memang kitab ini tidak berguna biarkan tintanya terbawa air. Tapi kalau saya turun kitab ini dilepas di banyu dia tidak dilakukan dilepas di banyu ternyata airnya mengalir tapi kita untuk garing akhirnya jadi jauh itu menunjukkan hati orang itu bersih. Tuh, Imam Nawawi itu konon di dalam kitab yang ditulis misalnya oleh Syaikhul Fattah Wahdu Al-Qur'an fi Manasik Hajjul itu ketika cerita tentang Syekh Nawawi itu kalau malam lampu mati ini murung jadi tulis kitab itu koyok itu cuma pemain ternyata ulama seperti itu. Ada lagi ulama top itu punya kebiasaan di sana Syekh Abdul Hamid Al-Qudus ya. Ada lagi ulama Indonesia jadi ulama bangsa Jawa tapi terkenal menemukan Syekh Abdul Hamid Al-Qudus As-Samarani. Terbalik Syekh Ahmad Khatib bin Al-Kabawi Al-Jali Al-Syafi'i terkenal oleh teman-teman ulama dan ulama paling suci. Terus enten malih namanya Syekh Mahfud At-Turusi termasuk acikan pun dikulik kita apa itu kita pun Jawa itu masih orang pintar dengan ini pintar saya aku terus mereka tambah macam tapi gitu pasti terus enten malih ulama top namanya Syekh Nawawi Al-Bahar Al-Jam. Itu gimana terkenal kayak tapi satu berdoanya itu kaget orang kayak ini terus alipon. Oh itu ulama-ulama Jawa termasuk salah satunya itu ulama-ulama Batak itu biasanya jogo. Jadi ini ada at-targhib fi al-muhafadzati ala jadi ulama-ulama dia itu kita contoh Nabi Muhammad SAW terus sholat rakaat ba'dal terus untuk juga untuk dihadirkan sholat 2 rakaat setelah wudu. Wa fil muhadatsati ala siwak terus menjaga senantiasa menggunakan siwak. Ya berarti ada 3 jaga wudu, sholat 2 rakaat setelah wudu terus siwak. Nah, pertanyaan siwak itu apa? Gawe siwak. Siwak itu siwak kayu. Karena pokoknya itu siwak itu sunnah. Yo, semua tahu sunnah. Tapi di Indonesia itu boleh siwak itu kangenan. Enek siwak itu digawe itu orang dina terus seminggu itu garing. Apa yang mesti tahu itu kesak terus karena itu cuma bukan campur tapi cara dibilang oleh mikroskop mikrobannya kan ketok kami. Nah kalau di Arab itu ujungnya dari sini terus dijamin wis apa itu jeram dari sini kalau ini kan oleh karena itu di dalam mengkaji agama Islam teks itu ada yang pertama itu ada tekstual, ada rasional, ada kontekstual. Berarti yang dianjurkan sifat itu tidak harus menggunakan sifat esensi ini apa? Yang penting untuk bersih, yang penting untuk bersih gak mampu. Dapat apa? Itu namanya konteks. Seperti itu sifat yang akan boleh. Apa boleh
Desa double print cokro. Motor double kayu itu cokro. Malah ketika seperti singkatan esensinya yaitu seperti kudune apa? Bersih. Nah, mau kata sirat yang alhamdulillah itu wafil muhafadzati ala siwak. Jadi kenapa? Karena ada kajian namanya tekstual dan kontekstual. Sebab kalau tidak dikontekstualkan, itu nanti kaenan. Contoh. Kanjeng Nabi dan para sahabat nek mana niku zaman tiga. Soal isi dipangan itu oleh roti dan jenengan makan rawon. Pokok intinya yang intinya kalau makan itu penting makanannya halal wajib terus maca bismillah nyebut asmana Allah Subhanahu wa taala mau jenengan double center mau double suntik dan sebagainya itu tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Bukan sama-sama pokok itu kamu tangan iya lah itu yang dibangun berubah oleh roti dan dibangun itu soto ini akarnya itu tinggal apa kontekstual. Contoh ini kontekstual. Zaman Kanjeng Nabi, zaman biyen niku nek zakat itu apa? Dapat gandum. Bukan apa? Butul bala itu makanan pokok yang ada di situ. Nah, awal ini makanan pokok itu apa? Beras sebagai zakat dalam beras. Yang awal ini butuh pondok zaman Kanjeng Nabi apa? Zaman dulu kan kalipan. Utawa kurma. Malah digunakan beberapa apa? Artinya yang dijual makanan pokok itu apa? Yang biasa dipakai. Malah zaman sekarang itu langsung gawe kiwis. Warna semua. Nah itu adalah kontekstual. Jadi kata wafi muhafadzati ala salat. Jadi setelah wudu kemudian sholat 2 rakaat kalau ada, kalau tidak sholat sudah tidak apa. Kemudian selalu menjaga silakan kita terserah dengan tapi sholat nomor 1 sholat itu terserah baik seperti kancane itu benar mampu. Waqala ta'ala telah berfirman Allah Subhanahu wa taala inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Inna Allaha sesungguhnya Allah yuhibbu dengan sapa Allah at-tawwabina pira-pira kang tobat wa yuhibbul mutatahhirin dan berkata bersuci. Allah sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian. Jadi di sini menggunakan inna itu artinya litautik untuk meneguhkan meyakinkan. Nek mau gak percaya misalnya kebakaran gosok. Maka orang yang mengatakan itu harus menggunakan kalimat apa? Sesungguhnya ada kebakaran. Yakin. Kalimat yang digunakan indah itu meyakinkan. Kok pancen gak percaya? Santa menit benar-benar santa menit benar-benar dua. Maka disini Allah sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai. Sesungguhnya Allah itu yuhibbu itu menggunakan kata kerja presenter. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat wa yuhibbul mutatahhirin dan senang orang-orang yang senantiasa menjaga wudu. Jadi kalau kita ingin dicintai, senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang-orang yang senantiasa bertobat dan menjaga kesucian. Jadi namanya menjaga itu namanya dawamu. Contohnya mau tidur itu dulu. Kan jangan mau tidur dulu kan jangan. Atau bangun tidur ya, kemudian setelah melaksanakan sholat, kemudian mau berangkat kerja, kenapa? Tidak ada tuntunannya mau kerja ini sifatnya
kapan saja seperti untuk misalkan mau berangkat kerja, pulang dari kerja, kapan saja itu termasuk yang dicintai. Kan tidak harus mau sholat penting misalnya batal termasuk Tuhan saya orang Syekh siapa itu Imam Al-Bukhari tiap hari menulis itu. Bosan misalkan kan kalau tuntunan Imam Bukhari itu nulis dia cuma coba hadis. Kalau pernah ada mahasiswa itu berdiskusi pokoknya kita itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau tak sesuai dengan tuntunan gimana? Kan kita yang ikuti Nabi Muhammad SAW. Berubahnya kita telah berpecah. Semua yang ketemu itu tiba di sekolah teman, sekolah kamu sangat baik. Soalnya kemudian ISIS ketangkap kemudian begitu terus balik sekolah tahun-tahun harus saya foto sekolah tahun-tahun terus begitu datang akhirnya kamu cerita saya ingin waktu diskusi dengan cerita ini saya mencontohkan gini kalau kamu ingin persis dengan Nabi nggak bisa saya tidak contoh Imam Bukhari setiap mau menulis itu beliau bersoal berkata dan tentu saja dia itu wujud dan itu kalau jumlahnya harus berapa saya coba jawaban karena tulisan Nabi wajib diwajib habis itu Imam Al-Bukhari baru dan ternyata habis diskusi lama ingat saya ingat pernyataan itu sehingga pernyataan Allah itu mencegah orang-orang yang bertobat dan mencegah orang-orang yang biasa jaga dan mudah-mudahan Allah termasuk walaupun kita terus terjadinya di Joko tata kamar mandi terus keluar insya Allah ya di samping itu hati yang mengatakan itu mengampun dosa wudhu itu membuat wajah itu glowing wudhu itu mengeluarkan aura dan sampai tiang tingkat angin itu wajahnya itu mengeluarkan cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di samping itu terus kalau kita bisa berbentuk berdoa Allah menjadi minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin ya itu insyaallah menjadi ahli surga. Karena ya untuk menjadi tujuan kita itu diciptakan itu surga. Makanya itu sederhana tapi luar biasa. Tapi kok itu jarang sih istiqomah Allah ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Inna Allah yuhibbut tawwabin dua orang yang bertobat dan orang-orang yang menjaga kesucian wudhu. Artinya apa? Uang itu pasti salah. Ya, tidak ada satupun orang kecuali pernah melakukan kesalahan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kullu bani Adam khata, tiap-tiap keturunan tiap-tiap. Kullu bani Adam khata wa khata at-tawwab. Tiap-tiap keturunan Nabi Adam itu pasti melakukan kesalahan. Bahkan dalam riwayat kullu bani Adam khata. Al-insanu makhluk khata wa lisan. Hadisnya itu ada tiap-tiap binatang ada lagi setiap manusia itu tempat salah dan tempat. Tapi berikutnya wakil khotob itu sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu apa yang mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu beliau harus mohon salah dimaafkan daripada suatu kali salah. Kalau salah boleh victim. Musuh kalau salah terus mereka merasa kalau berarti merasa dirinya benar dikurang dia. Aku memiliki sebuah awal tiang itu falu yang pun banyak ada faktor wahab atau semua pada sama itu ada. Jadi kau bertemu orang sama kalau itu banyak diri jadinya dan itu melakoni kesalahan. Misalkan panjenengan sebelum gak ada anak itu melakoni kesalahan.
Terus motor itu dikandang. Setelah itu dinasehati. Nah, kamu kenapa melakukan kesalahan? Salah sedikit melahirkan saya. Ya, jadi bodoh kan? Pasti orang itu tersinggung. Bayangkan kita melakukan kesalahan, melakukan maksiat, terus ya Allah saya melakukan kesalahan ini kan takdir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yuhibbu tawwab. Allah menegaskan yuhibbu tawwab. Artinya apa? Kalau kita mengakui kesalahan dan bertobat, Allah itu akan menerima taubatnya. Kalau sudah seperti itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang. Kalau orang merasa pernah berbuat salah kemudian merasa bahwa dirinya itu berbuat salah dan lupa, mengakui kesalahannya terus bertobat, itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang lain ada di dalam kitab Al-Qur'an diterangkan kalau sudah menjadi orang yang dicintai Allah maka tidak mungkin seorang kekasih itu akan menyiksa kekasihnya. Oleh karena itu berapa banyaknya dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita bertobat kelak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam inni sami'tu dafan 'alayka fil jannah qala ma 'amiltu amalan arja min amrin lam atqaha fi sa'atin lail aw nahar illa sulaytu bi dhalika al-umur ma kutiba al-musalliya wa Bukhari Muslim. Ajaran itu pernah mendengarkan ini sadar itu sadar bilang kubur suatu kan kaget dari mana bilang Abdullah setelah adzan ini kok ada suara teropak kira-kira ngomong sepatu atau jangan biar kalau saking sadar atau sepatu atau apa pokoknya roda ini sadar lebih dari kubur tapi pakai itu sepatu kaget Nabi konfirmasi kok sampai seperti itu membuat dia itu ahli surga padahal hidupnya maka Rasulullah SAW tidak Allah telah bersabda berkata Bilal haditsni coba ceritakan aku ceritakan kepada saya bi arja amalin dengan amal yang paling top yang kau lakukan di dalam Islam. Apa sih amal yang paling top kau lakukan dalam Islam? Ini sesungguhnya aku sampai itu terpernah lainnya berjalan. Saya pernah mendengar suara teropakku di dalam surga. Kamu sedang berjalan. Qala apabila berkata ma'amiltu amalan arja indi min anni lam tatar fi sa'atin lailin aw nahar illa salaitu bidzalika al-dhuhur ma kutiba li an yusalli. Kata Rasulullah, kata Bilal, saya itu tidak punya amalan yang top ya Rasulullah. Karena apa? Karena memang ini namanya inisiatif. Jadi Bilal itu melakukan sholat 2 rakaat setelah itu inisiatifnya tidak pernah diperintah oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi juga tidak pernah mengisyaratkan itu pokoknya melakukan diri. Kebetulan. Jadi bingung, nggak tahu dicontohnya, nggak tahu disampaikan. Orang-orang inisiatif, timbangan yang benar, timbangan yang benar kan sholat 2 rakaat. Terus kita perlu bangga cerita. Orang suara sadar apa sih amalannya? Dia jawab, "Ma'amil itu amalan, aku tidak melakukan amalan al-jahili yang paling top bagi saya dari sesungguhnya aku lan atau tidak melaksanakan untuk fisaatin pada suatu masa lain kaunahan saya itu tidak melakukan amal apapun yang top kecuali kalau saya berwudu siang atau malam kecuali saya melaksanakan illa sholaitu bidzalika al-wudu kecuali saya itu melaksanakan sholat maupun dibandingkan sholat yaitu sholat cuma itu saja. Akhirnya dikonfirmasi sampai sekarang itu gara-gara inisiatifnya Bilal akhirnya ada syarat sholat rakaatan tapi gak bisa sholat 2 rakaat tidak benar sholat. Sehingga ada pertanyaan gini,
kalau kita masuk masjid, waktunya masih panjang. Enaknya itu sholat tahiyatul masjid apa sholat tahiyatul wudu? Bukan sih tahu. Nah kalau kita melihat urutannya, habis wudu berarti melaksanakan wudu, kemudian tahiyatul masjid. Itu secara apa? Penyebab sholat itu wudu, kemudian penyebab sholat masuk masjid. Ada sholat karena kita berwudu, ada sholat juga penyebab sholat karena kita masuk masjid. Nah, kan dua-duanya itu statusnya sunnah. Artinya sunnah itu apa? Katanya para ulama fikih sunnah itu yuzabu fa'ilu wa la yu'amihu tal. Nek lakoni itu kadang gak lakoni dan apa? Seringkali orang bertentang masalah sunnah terus kadang itu gak nyoba. Sunnah itu dilakoni itu ganjaran gak dilakoni buat apa? Tapi itu karena itu dosa. Orang-orang terus kacau itu dosa. Jadi sunnah itu sih, sunnah itu sih biasa orang, tapi sih bukan satu mereka ini sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Muhammad dengan saja melampaui senajan satu kali kok ini lagi itu tak sholat bis 2 rakaat. Bagaimana cara sholatnya? Ya seperti sholat yang pada umumnya, yaitu sholat rakaat pertama. Kalau sholat sunnah itu membaca apa? Surat Al-Fatihah. Surat yang kedua yaitu Al-Kafirun. Rakaat kedua yaitu Al-Fatihah. Kemudian membaca Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah menjadikan sudah hafal. Kalau saya diajar bisa hafal soalnya hafal ini kuliah yang berkali kapan itu seperti sholat. Ulama itu ada yang berpendapat begini, sholat itu yang baik panjang baca ayat apa panjang sujud. Ya kalau jadi kira-kira begini. Ada yang berpendapat bacaannya. Karena apa? Sahabat itu ada yang sholat termasuk Musnad bin Affan itu kalau sholat witir itu khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran 2 rakaat. Pertama sholat witir itu 1 rakaat sampai khatam. Kalau tidak sekolah sekali jauh itu Excel. Tapi dari waktu. Kan saya Ali Zainal Abidin sholat itu sampai 1 rakaat. Mari sholat ada kali sholat sampai kesel di sampai makan ditanya. Menjadikan sholat sampai makan. Aku saja ini pengen rakaat berhubung enak sholat enak sujud aku gak iso. Mari berarti kan kita kesempatan sholat subuh kan kita sholat cepat tapi akhir. Dan si sholat tak sholat dulu. Si sholat itu bukan semua subuh dan begini yang sangat bocor subuh ini apa? Seperti happy. Jadi sholat itu kalau sholat sunnah sunnahnya apa? Kita ucap puja dan kandung dan pun Allah. Dan itu mengubah ya mudah-mudahan kita semua itu termasuk orang-orang satu saja menjaga wudu. Setelah melaksanakan wudu itu sholat 2 rakaat dan kita usahakan kalau akan melaksanakan sholat itu kalau bisa memakai siwak ya. Artinya pakai siwak itu kalau bisa di kamar mandi bisa silakan, tapi biar apa? Biar melaksanakan sholat itu kalau melaksanakan sholat yang penting kayak nanti lembaga sholat. Jadi sholat ada kebetulan apa? Sisanya rawat dan pastikan mulut itu bersih sehingga ketika sholat itu tidak ada yang mengganggu pahala untuk bermanfaat bagi dari syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. شاكرين عليم حمده حمدا يوافي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال
بوجهك من سلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا من خشيتك وبينك ونسالك الهدى والتقى ونسالك العفو والعافيه والعافيه في الدين والدنيا والفوز بالجنه والنجاه من ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنا من الخاسرين وتب علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله